selamat pagi semua. Pagi, Bu. Wah, ini saya lihat semangat belajarnya ya di hari pertama ini begitu wow gitu. Dedek turunkan aja lekasnya anakmu. Kenapa harus digandeng-gandeng? Oke? Baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita mulai dengan berdoa. Oke, silakan Agus buka doanya nak. Sebelum kita mulai pelajaran, alhamdulillah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih yang untuk membawakan doa. Ingat ya, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa setiap berlangsung pembelajaran itu yang bawa doa bukan aku saja, berganti boleh Apta, boleh Dede dan yang lainnya. Oke. Wah, kelas kita bersih kali ini. Coba dulu dong Bu yang tiket. Kelasku juga rumahku dan sekolahku juga rumahku jelas bersih dong. Wow, kasih apa? Terima kasih buat yang tiket hari ini. Memang benar ya, sekolahku adalah rumahku. Loh, ini yang dua mana? Nggak datang Bu, sakit sama Alfa. Siapa yang sakit nak? Ini Bu, yang Alfa si Fikri. Ketua kelas ada suratnya itu semua? Abang ada suratnya? Satu ada, satu nggak ada. Oh gitu. Baik, mudah-mudahan yang sakit segera sembuh dan yang alfa hatinya terbuka untuk sekolah kembali ya nak. Baik. Siapa yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Mengenai apa? Bu, mengenai skala. Wes, kasih aplaus sama Bella. Baik, sebelum kita lanjut minggu lalu, tadi saya lihat konsennya agak terganggu. Kita buat dulu konsen dulu yang lebih fokus. Kalau saya katakan selamat pagi, tepuk tangannya sekali. Kalau saya katakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau saya katakan selamat sore, tepuk tangannya 3 kali. Tadi yang fokus hanya Bella saya lihat. Kita mulai. Selamat sore. Selamat malam. Ayo. Ada yang tidak fokus, oke? Kita ulang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke, berarti sudah fokus. Oke, karena selamat malam nggak ada tadi ya karena. Baik. Tadi saya tanyakan sama Bella materi kita minggu lalu itu mengenai skala perbandingan ya. Untuk mengingatkanlah pada pembelajaran yang minggu lalu, ada nih yang bilang sama saya request datang ke kantor. Bu, saya kan kalau belajarnya seperti yang begitu, yang diterangkan dari depan, saya kurang tangkap Bu. Kalau boleh, saya suka video loh Bu. Jadi pembelajaran kita hari ini kita berupa video. Oke, coba kita perhatikan dulu. Oke, dari yang sudah ditampilkan itu, ada yang mau bertanya nih? Ada yang mau menanggapi? Iya. Itu minggu lalu udah kita pelajari tuh soal yang kayak gini sama Minggu lalu sudah kita pelajari.
Oke. Ini, oke. Tadi memang itu minggu lalu sudah kita pelajari ya, mencari skala perbandingan. Ya, bahwa skala perbandingan itu sudah saya jelaskan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada teman kita yang lebih memahami kalau dia dibuat dalam bentuk video. Benar yang dibilang si Bella, ini minggu lalu sudah kita pelajari. Ya, kalau minggu lalu sudah kita pelajari, di situ dibuat bahwa untuk menentukan panjang miniatur. Miniatur itu contoh ya, contoh, tolong. Nah, contoh kalau panjang miniatur, contoh dia Tugu Monas. Apa? Langsung dipegang Monasnya. Oke, berarti sudah kamu pahami. Ya, sudah kamu pahami. Jadi kenapa saya tayangkan kembali videonya? Karena ada teman kamu yang mengatakan kepada saya, Bu, tolonglah buat menjelaskan perbandingan itu dalam bentuk video. Karena saya lebih memahaminya kalau dibuat dalam bentuk video seperti ini. Sekarang yang mengatakan sama saya semalam, yang request ini, yang datang ke ruangan, dari penjelasan video itu sudah paham nak? Yang diterangkan? Ya, sudah paham? Videonya, udah lihat video? Belum juga. Coba sedikit lagi Pak, aku. Oke, diperhatikan lagi ya. Ya, ini diulang kembali. Ya, mungkin udah coba Bang. Oke, sudah paham nak? Oke, sekarang ada tugas nih saya berikan semalam. Ya, ada tugas saya berikan semalam. Oke, ada tugas saya berikan semalam. Siapa yang udah siap tugasnya? Apa buat apa itu nak miniaturnya? Membuat Tugu Monas dari LIDI dan untuk menentukan ukurannya saya menggunakan metode pembelajaran perbandingan dan skala. Ini adalah Tugu Monas dari LIDI. Kreatif sekali ini. Membuat Tugu Monas dari LIDI. Dia menggunakan apa tadi Abta? Perbandingan dan skala. Perbandingan dan skala. Berarti kamu gunakan dengan pembelajaran kita tuh ya, dari ukuran sebenarnya menggunakan ukuran panjang miniatur. Yang dikatakan miniatur itu seperti ini anakku. Oke, paham? Oke. Siapa lagi yang ada yang sudah selesai membuat tugasnya? Saya sudah siap Bu. Saya menggambar dari Oke, kamu gambar apa nih? gambar rumah Bu. Gambar Karena rumah. saya suka menggambar di mana-mana. Terus Kreatif loh. Nanti kita tayangkan ya. Nanti kita tayangkan di ini. Kasih aplaus dulu. Kreatif ya gambarnya. Gambar rumah menggunakan perbandingan dan skala. Oke. Siapa lagi yang ada? Siap? Bu, seperti ini boleh? Itu gambar apa nak? Segitiga. Segitiga. Wah, seperti pelapis ya. Seperti pelapis. Jadi lapis. Ya ini juga boleh menggunakan bahan lidi juga ya. Oke, ini juga termasuk di dalam kategori miniatur. Oke, ada lagi yang bisa membuat tugasnya semalam? Siapa? Kamu tugasnya dari awal. Saya suka gambar. Jadi kamu buat? Saya buat dari gambar. Kamu gambar. Oh, kamu buat dalam gambar. Indah kali gambarnya. Kamu gambar rumah juga ya? Oke, ada yang bisa lewat handphone? Siapa yang lewat handphone? Yang bisa membuat skala dalam gambar handphone? Ada? Ini Bu Dewi usia handphone. Mana? Wah, pintar kali nih Dewi. Wow, contoh nih Dewi, karena dia tidak hanya main apa ML ya, dia juga bisa gambar skala nih dari handphone. Cantik kali buat pemandangan ya kak ya. Wah, pintar kali nih. Oke, kira-kira dari pembelajaran kita
Yang lain, ada lagi yang lewat handphone? Boleh? Saya lihat gambarnya siapa? Ada yang lewat handphone? Coba kakak nih. Oh, kamu ya? Tadi kata dia kamu udah siap loh kak. Coba nah. Wah, dia malu-malu padahal cantik kalau gambarnya loh kak. Oke, baik. Jadi, diperhatikan dulu. Setelah kita mempelajari menentukan ukuran jarak atau perbandingan skala, bisa kita simpulkan bahwa untuk menghitung, contoh nih, luas sekolah kita SMK Negeri 1 Kota Tebing Tinggi, sudah. Kita nggak harus, misalnya kalau kita disuruh menggambar, kita nggak harus tarik ukuran sepanjang ini. Kita buat gambar, nggak usah begitu. Cukup kita mencari skalanya aja. Skala ini kita tentukan dia perbandingannya. Bisa kita buat dia dalam bentuk meter, bisa kita buat dia dalam bentuk kilometer. Ya, kalau itu jarak. Oke. Kemudian kalau itu misalnya berat, bisa kita buat dia dalam kilogram, bisa kita buat dia dalam ton. Artinya ada pergantian nilai, ya, ada pergantian nilai. Jadi setelah saya perhatikan dari yang kamu buat, udah yang kamu lakukan itu, dan sesuai dengan materi kita, maka saya sudah melihat bahwa kamu sudah memahami mengenai materi kita hari ini, yaitu mengenai perbandingan dan skala. Karena semua sudah punya konten masing-masing. Ada yang bisa buat miniatur dari biji, ada yang membuatnya langsung dalam menggunakan skala, dalam menggunakan laptop, ada yang menggambar, berarti sesuai dengan minat kamu, gitu ya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada yang mau menyatakan atau mengatakan sesuatu tentang pembelajaran hari ini? Siapa? Saya Bu. Bella. Ada apa nak? Menurut saya Bu, pembelajaran kita kali ini menyenangkan karena kan kita di sini juga sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang menggambar langsung di buku, ada juga tadi seperti Aftar, dia langsung mempraktekannya. Ada juga yang dari komputer dan ada juga nih teman kita yang dari handphone. Kan susah sih Bu. Jadi kemampuan kita di sini benar-benar kita nampak hal itu. Oke, ada lagi yang mau menyatakan pendapatnya tentang pembelajaran hari ini? Dede, senang gak hari ini belajarnya? Sangat senang Bu. Senang Dede? Senang. Dede ini kesukaan belajarnya itu main game. Sehingga perbandingan ini dibuatnya dalam bentuk game. Apa? Game motor-motor ya Dede ya? Kamu bilang sama mama saya ya? Saya juga kurang paham nih. Oke, baik. Berhubung waktu kita juga sudah mau habis, ya, karena pembelajaran berikutnya, pembelajaran bahasa Inggris ya. Iya Bu Rifa. Iya Bu. Oke, jadi biar begitu nanti masuk, saya nggak di dalam lagi, nggak enak mengganggu waktunya. Saya rasa pembelajaran kita tutup sampai pada hari ini. Dan seperti biasa, kalau kamu punya masalah di dalam pembelajaran ini, kamu boleh hubungi saya, ya, hubungi saya. Jadi materi kita selanjutnya untuk minggu depan yaitu sistem persamaan linier. Jadi saya sudah kasih tahu materi kita apa. Saya harap kamu buka kembali. Jadi kita nanti belajar sudah gampang, nggak mulai lagi langsung menjelaskan ini itu, tapi kamu sudah punya karena pembelajaran itu tidak hanya kamu dapatkan lewat begini aja, kamu bisa belajar sendiri sebenarnya nak, kalau kamu mau, karena ilmu itu hanya sejauh tangan kamu aja, tangan dan keinginan kamu. Di handphone kamu itu semua sudah ada pembelajaran. Jadi saya rasa itu aja pembelajaran kita hari ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, jaga kesehatannya, semoga minggu depan teman kita yang gak hadir juga bisa hadir. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu.